Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1002,23 km persegi yang terbagi dalam 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 266 desa dengan jumlah penduduk 1.093.675 jiwa. Geografisnya mencakup kawasan dataran rendah di utara, perbukitan di tengah, dan pegunungan di selatan. Dengan sebagian besar wilayah digunakan untuk lahan pertanian. Di kepemimpinan Bupati Diah Kartika Permanasari dan Wakil Bupati Beni Karnadi yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Kabupaten Kendal terus melakukan pembenahan di segala sektor khususnya di sektor perekonomian, infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta sosial. Pembenahan dilakukan dengan tujuan menjadikan Kabupaten Kendal yang semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut selaras dengan visi Indonesia Maju, di mana pertumbuhan ekonomi ditarget menuju 8%. Hilirisasi industri dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada triwulan ketiga tahun 2025, YoY mencapai 8,84%, meningkat dari tahun 2024 sebesar 5,42%. Penyumbang tertinggi dari capaian tersebut adalah dari sektor industri, di mana pada tahun 2025, Kabupaten Kendal sudah terdapat 258 perusahaan. Sebagian dari perusahaan tersebut berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi yang masing-masing sebesar 5,04% dan 5,37%. Salah satu pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi ini adalah capaian realisasi investasi. Realisasi investasi di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 sebesar 15,85 triliun rupiah dan merupakan nilai investasi tertinggi di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi tersebut mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap sektor-sektor yang lain. Dari sektor tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai 4,60%. Angka tersebut menurun dari tahun 2024 sebesar 5,01%. Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya menekan angka TPT melalui beberapa program yang efektif dan berdampak, antara lain melalui penyelenggaraan Kendal Job Fair 2025, pengembangan aplikasi Kendal Karir, pelatihan serta MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2025 mencapai 8,40%. Angka tersebut menurun dari tahun 2024 sebesar 9,35%. Penurunan angka kemiskinan mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah daerah dalam mendukung penurunan kemiskinan. Beberapa program pemerintah dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, serta penguatan perlindungan sosial. Di samping itu, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terus didorong mulai dari dunia usaha, Basnas dan akademisi. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Index Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,07, meningkat 0,73 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu ke 74,34. IPM merupakan ukuran kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan atau usia harapan hidup, pendidikan atau harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak atau pengeluaran real per kapita. Dengan pertumbuhan sektor makro yang menunjukkan perkembangan positif, namun masih terdapat permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal. Di antaranya, A. Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka TPT Kabupaten Kendal tahun 2025 menurun menjadi 4,6%, menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Namun, pengangguran masih menjadi isu penting karena belum seluruh usia produktif terserap di sektor formal, terutama lulusan menengah. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta tantangan bonus demografi turut menjadi perhatian dalam penyediaan lapangan kerja. B. Kemiskinan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Kendal turun menjadi 8,4% dari 9,35% pada tahun ke-2024. Meski demikian, masih terdapat tantangan struktural, seperti banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, belum meratanya penyerapan tenaga kerja formal,
kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta ketergantungan ekonomi pada sektor informal dan pertanian yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan cuaca. C. Kekumuhan. Pada tahun 2025, Kabupaten Kendal masih memiliki kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh. Menurut penetapan administrasi, kawasan permukiman kumuh umumnya ditandai oleh kondisi rumah yang tidak layak huni, kurangnya infrastruktur dasar, drainase buruk, serta rendahnya kualitas lingkungan permukiman. D. Banjir dan rob. Banjir dan rob masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Kendal. Curah hujan tinggi pada awal tahun 2025 menyebabkan banjir permukaan dan luapan sungai, termasuk jebolnya tanggul Sungai Bodri yang berdampak pada permukiman dan fasilitas umum. Di wilayah pesisir, rob juga merendam puluhan hektar tambak di Kecamatan Kendal dan mengganggu aktivitas warga karena genangan air masuk ke permukiman hingga jalan utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur, pengendalian banjir dan rob secara berkelanjutan. E. Sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Kendal berada pada kondisi kritis dan masuk kategori darurat. TPA Darupono mengalami overload dengan sistem open dumping yang menjadi sorotan, ditambah penumpukan sampah di sungai, keterbatasan armada dan alat berat, serta tumpang tindih kewenangan pengelolaan. Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga belum optimal dan minim pemilahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan anggaran, modernisasi fasilitas pengolahan, serta dukungan teknologi yang memadai. F. Pemerataan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Kendal menjadikan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan tahun 2035. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan konektivitas jalan dan transportasi antar wilayah, akses layanan dasar yang belum merata, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sarana TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Upaya akan terus dilakukan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan, didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan. Dan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Di samping itu, sinergitas dan kolaborasi terus didorong, baik dengan Forkompimda, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Melalui komunikasi yang intensif, langkah yang terintegrasi, serta komitmen bersama, Forkopimda menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga kondusivitas daerah. Sinergi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antar unsur pimpinan daerah, diharapkan stabilitas keamanan senantiasa terjaga, sehingga roda pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.